Agama Islam YIN Lamsa. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 6, unit 1. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Dr. Zainuddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusif. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi dunia pendidikan kita, yaitu mengenai konsep dasar, landasan hukum, serta kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Karena pada dasarnya, pendidikan itu merupakan hak asasi bagi setiap orang tanpa terkecuali. Yuk, mari kita simak bagaimana sistem inklusif ini jadi solusi untuk mewujudkan kesetaraan bagi semua murid. Secara sederhana, inklusif artinya menyatukan. Jadi, pendidikan inklusif adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk belajar di lingkungan yang sama, baik mereka yang mempunyai hambatan fisik, mental, atau justru mempunyai bakat yang luar biasa. Jadi, sekolah itu bukan cuma buat yang fisiknya sempurna saja, tetapi di sini kelas reguler menjadi tempat utama dengan pendekatan yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Teman-teman tahu tidak bahwa gerakan inklusif ini sebenarnya sudah ada sejak lama loh. Diawali dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Kemudian diperkuat lagi di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 yang menekankan bahwa setiap anak berhak belajar bareng. Nah, jika di Indonesia sendiri, kita sudah merintisnya dari tahun 1986 lewat model pendidikan terpadu. Tetapi baru di awal tahun 2000-an kita baru benar-benar memakai model inklusif modern yang bikin sekolah harus siap menerima keberagaman muridnya. Pendidikan inklusif memiliki prinsip bahwa setiap anak itu berharga serta memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun perlakuan yang merendahkan karena keterbatasan seseorang. Nah, dalam pendidikan inklusif, perbedaan bukan dianggap sebagai penghalang, akan tetapi sebagai keberagaman yang harus dihargai. Karena itu, sekolah dan guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, fleksibel, serta mendukung semua peserta didik. Manfaat pendidikan inklusif ini juga sangat banyak, tidak cuma buat siswa berkebutuhan khusus saja, akan tetapi bagi siswa umum, mereka jadi belajar empati dan toleransi sejak dini. Sedangkan bagi kita sebagai guru, kita akan jadi lebih kreatif dalam mengajar, serta bagi orang tua pastinya jadi lebih bangga lihat perkembangan anaknya. Pemerintah juga membentuk Pokja pendidikan inklusif buat memastikan sarana publik dan akses pendidikan itu merata di mana-mana. Tujuan utama pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua anak, tanpa diskriminasi. Selain itu, pendidikan inklusif juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, nyaman, dan menghargai keberagaman. Melalui pendidikan inklusif, setiap anak diharapkan mampu berkembang sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing. Nah, mengapa sih inklusif itu wajib di Indonesia? Karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Landasan hukumnya pun kuat banget, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menariknya lagi, dalam Islam pun, tepatnya pada Quran Surah An-Nur ayat 61, dijelaskan bahwa tidak ada halangan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik untuk berbaur dan makan bareng. Indah banget kan? Pemerintah juga menetapkan dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang mewajibkan minimal ada satu sekolah inklusif di setiap kecamatan. Jadi kesimpulannya, pendidikan inklusif bukan cuma soal naruh semua anak di kelas yang sama, tetapi soal membangun hati yang mau menerima perbedaan. Perlu sinergi antara sekolah, pemerintah, serta kita sebagai masyarakat agar tujuan mulia ini tercapai. Ini merupakan langkah nyata buat mewujudkan keadilan sosial di dunia pendidikan. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai konsep dasar pendidikan inklusif di Indonesia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu ini menjadi manfaat bagi kita sebagai calon guru. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
motherfucking designer.